Balika Fadu hari ini, Jagdish berhasil selamatkan Anandi. Setelah melihat Anandi yang sedang disekap, Hetsing memerintahkan Sravan untuk merawat Anandi dengan baik tanpa ada luka sedikit pun. Karena ketika Anandi dibebaskan nanti orang tidak akan mempercayainya jika dia telah diculik. Hetsing juga meminta Sravan bersembunyi untuk sementara waktu karena gosip tentang Anandi kawin lari dengan Sravan sudah tersebar antar desa. Di sisi lain, untuk mencari informasi tentang Anandi, Jagdish mengikuti laki-laki yang sedang mematai rumah kuli. Jagdish mengikuti mereka sampai keluar desa. Mereka ingin pergi menggunakan mobil. Tampak salah satu laki-laki melihat Jagdish melalui namun mereka tidak menghiraukannya. Kemudian Jagdish masuk ke belakang mobil secara diam-diam. Di tempat Anandi disekap diperlihatkan kedua preman sedang minum minuman. Salah satu preman lainnya mencoba masuk ke ruangan Anandi disekap. Dia bermaksud melecehkan Anandi. Namun teriakan Anandi begitu keras sehingga kedua preman lainnya datang menolong. Keesokan pagi, di mana mobil yang ditumpangi Jagdish telah sampai di sebuah desa. Jagdish mengikuti salah satu lelaki, namun sayangnya tanpa sengaja Jagdish menabrak seorang wanita yang membawa tomat dan Jagdish kehilangan jejak lelaki itu. Kembali ke tempat penyekapan Anandi, semua preman sedang asik bermain kartu. Anandi berhasil membuka ikatan tangannya. Dia berusaha kabur dengan membuka pagar yang ada di jendela. Setelah sekian usaha akhirnya Anandi berhasil keluar dari tempat itu. Salah satu preman membuka pintu dan melihat Anandi tidak ada di sana. Mereka pun bergegas mencari Anandi. Anandi mencoba bersembunyi di balik pohon. Dia mendengar suara langkah kaki dan ternyata orang itu adalah Jagdish tapi mereka tidak melihat satu sama lain. Setelah merasa aman Anandi keluar dari persembunyiannya. Sampai akhirnya Anandi tiba di pertigaan jalan. Dari kejauhan Anandi melihat mobil jeep dari preman itu. Anandi mencoba berlari namun dia dihadang oleh preman yang lainnya sehingga membuat dia sulit untuk kabur dan dia kembali tertangkap. Ketika preman membawa Anandi, tanpa sengaja gelang kaki Anandi terjatuh. Ketika sampai di tempat penyekapan preman memasang gembok di tangan Anandi dan memperingatkan Anandi untuk tidak kabur lagi. Preman mengatakan kalau mereka diminta atasannya untuk tidak melukai Anandi. Anandi bertanya siapa atasan tersebut tapi preman tidak menjawab lalu pergi. Sementara Jagdish sedang berpikir bagaimana cara menemukan Anandi. Tanpa sengaja dia melihat sebuah gelang. Jagdish ingat bahwa gelang itu adalah hadiah yang ia berikan pada Anandi. Jagdish merasa jika Anandi berada tak jauh dari sini. Setelah lama mencari akhirnya Jagdish menemukan sebuah gudang kosong yang dijaga oleh preman. Dia berpikir bahwa Anandi pasti ada di sana dan dia memikirkan bagaimana cara membebaskan Anandi. Jagdish melompati pagar dan berhasil masuk dengan cara mengendap-endap. Jagdish membanjat sebuah pohon dan dia melihat sebuah ruangan yang ditutup dan dijaga oleh banyak preman. Jagdish yakin jika Anandi ada di ruangan tersebut. Dari kejauhan Jagdish melihat seorang preman minum air dari sebuah kendi. Lalu Jagdish mendapatkan sebuah ide. Jagdish pergi ke apotik untuk membeli obat bius. Awalnya penjaga apotik tidak mengizinkan Jagdish untuk membeli obat tersebut karena tidak bisa dijual ke sembarang orang. Jagdish lalu menunjukkan identitasnya sebagai dokter dan mengarang cerita bahwa ada pasiennya yang lagi membutuhkan obat tersebut. Penjaga apotik pun memberikan obat tersebut. Jagdish kembali ke tempat Anandi disekap. Dia memasukkan obat yang dibelinya tadi ke dalam kendi air minum. Tak berapa lama para preman bermain kartu sambil minum. Satu persatu preman tersebut tak sadarkan diri. Merasa sudah aman. Jagdish masuk ke ruangan Anandi disekap. Dia membuka penutup mata Anandi. Mereka saling memandang kemudian berpelukan. Tahu tangan Anandi digembok. Jagdish mengambil kunci di saku salah satu preman dan membuka gembok tersebut. Mereka pun pergi dengan menggunakan motor. Salah satu preman sadar. Dia membangunkan preman yang lain. Mereka melihat jika Anandi tidak ada di ruang tersebut. Salah satu preman menemukan bungkus obat. Mereka sadar jika ada seseorang yang datang membebaskan Anandi. Lalu mereka bergegas keluar mencari Anandi. Mereka mengetahui jika Anandi di bawah kabur menggunakan motor. Tapi salah satu preman mengatakan bahwa bensin motor tersebut hanya sedikit jadi kemungkinan mereka tidak akan bisa pergi jauh. Mereka pun bergegas pergi untuk mengejar Jagdish dan Anandi.
Tak lama perjalanan Jagdish dan Anandi motor pun kehabisan bensin sehingga mereka memutuskan untuk berjalan kaki dan tanpa sengaja selendang Anandi tersangkut di sebuah duri dan meninggalkan jejak. Preman melihat motor dan juga melihat sobekan selendang Anandi sehingga mereka mencari ke arah jalan yang dilewati Anandi dan Jagdish. Setelah lama berlari Anandi merasa lelah karena kehabisan tenaga dan dehidrasi. Jagdish kemudian menggendong Anandi. Setelah sampai di tepi sungai mereka berhenti sejenak untuk minum. Jagdish dan Anandi mencoba bersembunyi. Anandi teringat bagaimana preman memperlakukannya. Anandi mulai menangis, dia merasa senang karena Jagdish menemukannya. Para preman datang mendekati tempat persembunyian Jagdish dan Anandi. Mereka merasa cemas jika tidak menemukan Anandi maka mereka akan dihabisi oleh kepala preman. Lalu Jagdish mempunyai ide. Dia mencuri mobil jeep milik preman dan kabur bersama Anandi. Setelah jauh, Jagdish merasa tidak aman jika mereka pergi menggunakan jeep tersebut karena akan sangat mudah para preman menemukan mereka. Jagdish melihat sebuah mobil truk. Dian mengajak Anandi untuk turun. Jagdish meminta pada sopir truk untuk menumpang. Jagdish beralasan bahwa mereka sedang tersesat dan ingin pergi ke Jaitsar. Anandi memberikan gelangnya sebagai pembayarannya. Sopir pun mengizinkannya. Di dalam mobil truk Anandi bertanya pada Jagdish bagaimana dia tahu dan bisa sampai ke tempat Anandi disekap. Jagdish pun menceritakan dari awal dari surat yang diberikan oleh Guli. Dan menemukan gelang kaki milik Anandi serta mencampurkan obat bius ke dalam minuman preman. Anandi mengucapkan terima kasih kepada Jagdish. Jagdish mengatakan bahwa perjalanan ke Jaitsar masih jauh. Setelah perjalanan jauh, Anandi tertidur di bahu Jagdish. Jagdish pun mengingat semua momen bersama Anandi. Malam pun tiba. Anandi dan Jagdish sampai di rumah. Anandi merasa senang dan berlari masuk ke rumah. Ketika ingin melangkahkan kaki masuk, Jagdish teringat dengan ucapan Byron yang marah padanya. Jagdish pun ragu untuk masuk. Di dalam rumah, Anandi memanggil semua orang. Mereka pun keluar dan kaget melihat Anandi. Mereka merasa senang. Anandi menceritakan jika diculik beberapa preman dan Jagdish yang menyelamatkannya. Ketika Anandi menoleh ke belakang ternyata Jagdish tidak ada di sana. Sumitra keluar untuk menemui Jagdish. Dia mencoba memanggil Jagdish namun Jagdish sedang memikirkan sesuatu sehingga tidak mendengar panggilan Sumitra. Sumitra mencoba mendekati Jagdish. Jagdish melihatnya. Sumitra mengucapkan terima kasih kepada Jagdish karena telah mengembalikan putrinya. Sumitra mengatakan bahwa dia berhutang budi pada Jagdish namun dia tidak bisa memaafkan kesalahan yang dilakukan Jagdish. Dia akan berdoa pada dewa untuk mengembalikan kewarasan Jagdish. Sumitra pun pergi. Di dalam rumah, Sumitra sedang menyuapi makan Anandi. Fasan meminta untuk menyembunyikan semua ini dari nenek Kalyani. Gehna bertanya pada Anandi bagaimana semua ini bisa terjadi pada Anandi. Anandi mengatakan dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Dia mengatakan ada seseorang yang menutup mulutnya dari belakang dan dia tidak sadarkan diri. Semua orang terkejut mendengarnya.